Saudara, kami lanjutkan untuk mengawal terus dan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Masih ada Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, Dian Sasmita, Komisioner KPAI, Susianing Tias, anggota LPSK. Mbak Dian, sedikit melanjutkan apa yang sudah ditemukan fakta-faktanya oleh KPAI di Sulawesi Tengah. Korban sampai saat ini dalam kasus-kasus seperti ini yang KPAI tangani juga mengalami hal-hal yang samakah? Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa malu untuk memberikan kemudian keterangan, atau korban kali ini di Sulawesi Tengah di Parigi Mutong, kalaupun tidak bertemu langsung tetapi dari pihak keluarganya akan mengungkap kasus ini atau berani untuk menyampaikan keterangan-keterangan agar kasus ini bisa terungkap dengan tuntas, menurut Mbak Dian? Iya, maaf. Semua anak yang menjadi korban kekerasan memiliki situasi yang sama yang tadi disebutkan Mas Bayu. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu sangat beragam sekali. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan yang sangat intensif selama proses hukum, bahkan pasca proses hukum. Tidak hanya pada anak korban, tapi juga pada keluarganya, supaya mereka lebih mampu secara psikis ketika melewati proses ini. Saat ini masih tahap penyidikan, itu prosesnya masih lama. Persidangan nanti juga akan dipanggil. Makanya untuk kasus kekerasan seksual pun kesaksian anak bisa dilakukan secara daring atau tanpa kehadiran para pelaku, seperti itu. Nah, inilah pentingnya sebenarnya pendampingan, ketersediaan psikolog klinis yang sebenarnya Mas ini ada kendala di beberapa wilayah kabupaten kota. UPTD PPA itu belum semua memiliki psikolog klinis. Padahal psikolog klinis ini sangat penting sekali dalam memberikan pendampingan kepada anak korban. Jadi ini korban siap atau tidak siap ini sebenarnya membutuhkan dukungan profesional atau tenaga ahli di sekitar anak yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, dalam kasus yang menarik perhatian tentu bantuan banyak datang, tapi seperti Mbak Dian katakan, banyak sebetulnya kasus-kasus ini yang tidak berani diungkap, tidak sempat terungkap, dan itu temuan-temuan dari KPAI membuktikan hal tersebut, Mbak Dian. Iya. Masih banyak ada ketakutan, menganggap kekerasan seksual ini tabu. Kemudian, ini nggak ada unsur kekerasan, nggak ada unsur pemaksaan, tidak masuk kepada kekerasan seksual. Oh tidak, kalau di korban anak, tipu muslihat, bujuk rayu, itu sudah ancaman kekerasan, itu sudah masuk pada pasal 81 di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu pelaku sudah bisa dijerat. Kenapa seperti itu? Karena anak, kajian ilmiah sudah banyak menyampaikan bahwa anak di bawah 18 tahun, mereka punya posisi yang tidak setara dengan orang dewasa. Dari segi kemampuan kognitifnya, mencerna sebuah kejadian, sebab, akibat, dan lain tidak sesempurna orang dewasa. Untuk itu perlindungan sangat khusus diberikan pemerintah terhadap kasus-kasus dengan korban anak ini. Terutama kasus kekerasan seksual, karena dampaknya luar biasa sekali. Ya, oke. Pak Yusuf, beberapa kali pihak kepolisian sekali lagi kalau menyoroti Parigi Mutong sebagai etalase kita pada pagi hari ini untuk kemudian membuatnya lebih luas secara makro, kasus seperti ini banyak yang tidak terungkap beberapa kali, termasuk keterlibatan oknum kepolisian anggota BRIMOB, dan diapresiasi banyak pihak ketika akhirnya menjadi tersangka juga, adalah sulitnya pembuktian, bukti-bukti tidak kuat. Nah, itu yang diungkapkan. Kita memahami profesionalitas dari kepolisian di setiap titik, termasuk di provinsi maupun di kabupaten. Nah, ini kasus yang banyak tidak terungkap karena korban takut dan lain-lain, seperti Mbak Dian katakan. Sementara di satu sisi pihak kepolisian punya nggak, paling tidak dari amatan Kompolnas, kemampuan sebetulnya untuk membantu perspektif dari korban agar kasus seperti ini bisa terungkap, sehingga kemudian ada efek jera kepada para pelakunya?
Mas Yusuf. Baik, dalam pantauan Kompolnas, kasus-kasus yang dialami perempuan dan anak ini di dalam penanganannya itu berdasarkan data-data yang kita miliki memang itu baik yang ada menjadi perhatian publik, ada juga yang itu tidak menjadi perhatian publik. Nah, itu banyak dipantau bersama antara Komnas Perempuan, KPAI, dan Kementerian PPPA. Itu bersama-sama kita pantau. Kaitannya kalau itu mendapat perhatian publik. Ada juga yang itu tidak mendapat perhatian publik. Kasus itu banyak dan itu disampaikan oleh Komnas Perempuan, oleh KPAI, dan itu kami pantau. Nah, hanya dalam kasus ini tentu ini yang akan kami lihat nanti bagaimana perspektif korban di dalam penyidikannya. Di dalam penyelidikan dan penyidikannya tentu perspektif korban ini bagaimana keterangan ahli, siapa ahlinya, apakah penyidik ada meminta keterangan ahli, katakanlah itu dari KPAI, dari Komnas Perempuan, dari PPA. Ini tentu menjadi penting. Yang kedua, seolah-olah sekali lagi ada semacam tekanan no viral no justice itu. Sebenarnya di dalam perkembangan saat ini secara teoritik yang akan dilakukan oleh Polri dan terus dilakukan oleh Polri, penegakan hukum itu secara responsif. Ada partisipasi masyarakat, ada partisipasi publik. Penyidikan tidak lagi berada dalam satu ruang bahwa itu aturan untuk aturan. Tapi dalam kasus ini misalnya, barangkali kalau penyidik belum melihat perspektif korban, karena ini ada partisipasi publik, ada perhatian masyarakat dalam hal ini, penyidik akan mengakomodir bagaimana sesungguhnya perspektif korban di dalam kasus kekerasan seksual seperti ini. Nah, namun sekali lagi, Mas Bayu, kuncinya itu ada pada profesionalisme, kualitas, kemandirian penyidik di dalam menangani kasus ini seperti apa. Nah, karena kami tadi sudah mengungkapkan, saya sudah mengungkapkan, ini kan penyidik menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Jangan sampai jaksa penuntut umum menganggap penyidik tidak profesional. Sehingga semua bukti-bukti terkait unsur-unsur yang akan diterapkan terkait dengan tindak pidana, apakah itu masuk dalam perlindungan anak, persetujuan anak di bawah umur, dalam kasus ini atau kekerasan seksual, tentu berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Dan itu menunjukkan ada profesionalisme, ada profesionalitas yang itu jangan sampai nanti sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya tidak lengkap. Sehingga banyak catatan-catatan dan petunjuk yang itu bisa menunjukkan tidak profesional. Oleh karena itu, karena kita penegakan hukumnya pada saat ini sudah responsif, bukan berarti kalau itu tidak viral, tidak ada keadilan. Tapi itu adalah fenomena bagaimana penegakan hukum ini dilakukan secara responsif. Itu teorinya sudah ada itu, Mas Bayu, namanya hukum responsif. Partisipasi masyarakat di situ sangat memberikan masukan. Nah, dalam hal ini, apa yang menjadi disampaikan oleh Mbak Dian tadi, saya kira itu sudah representatif bagaimana menundukkan perspektif korban dalam kekerasan seksual dalam kasus ini. Nah, kalau kasus ini sudah berlangsung lama, memang itulah kendalanya. Banyak kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual. Apabila itu dilaporkan sudah 1 tahun, 2 tahun, memang itu secara objektif banyak hambatan-hambatan terkait dengan saksi-saksi yang akan dikumpulkan. Itu, Mas Bayu, itu tidak bisa kita kiri. Ini hanya kehadiran kami Kompolnas tentu akan mendorong dalam beberapa kasus, kami turun dan itu kami dorong, kami kawal, selesai, dan bersama-sama juga KPAI dan Komnas Perempuan beberapa kasus yang lalu. Itu, Mas Bayu. Baik, iya. Walaupun saya tetap berharap pelan tapi pasti, ini bukan sebuah kasus yang seharusnya selalu menempatkan perspektif korban tanpa kemudian harus mendapatkan kritik dari publik dulu atau dari masyarakat, baru kemudian kepolisian nanti bertindak. Ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi masukan bagi kepolisian di seluruh Indonesia. Kasus-kasus seperti ini memang harus dikedepankan. Mudah-mudahan lewat kasus-kasus seperti ini kita berharap ke depan kepolisian akan makin baik menangani kasus seperti ini. Mbak Susi, sedikit lagi berkaitan dengan kasus di Parigi Mutong, dengan segala situasinya,
yang biasa terjadi pada kasus ini, dan kemudian ada dugaan-dugaan kemungkinan kasus ini akan menjadi bahasa saya pada pagi hari ini, membuka kemungkinan kasus kriminal yang lain begitu. Apakah LPSK nanti akan memberikan perlindungan secara khusus kepada korban dan keluarga korban agar semua ini menjadi terang benderang, membantu berbagai pihak bekerja sama dengan KPAI, mungkin Komnas Perempuan dan juga Kompolnas, agar bagi kita penting bahwa kalau ini menjadi sesuatu pintu masuk untuk kasus yang lain, ini kan juga membantu kepolisian dan memberantas hal-hal yang memang seharusnya membuat kasus ini menjadi hanya sebab saja dari kemudian apa yang seharusnya kita berantas bersama, paling tidak di Parigi Mutong. Mbak Susi. Iya, ini kami siap ya memberikan perlindungan secara khusus kepada korban dan keluarganya, termasuk juga para saksi kalau memang ada ya. Kalau ada memang saksi-saksi yang bersedia untuk mengungkap kejahatan ini, terus kemudian memang ada ancaman dan memang membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK, kami siap. Tentu ini kami bekerja sama, nggak bisa ini kami sendiri juga, karena ini kan kami di Jakarta, banyak juga teman-teman di daerah ini yang di Sulawesi Tengah yang concern terhadap kasus ini, yang memberikan banyak dukungan kepada korban dan keluarganya yang bisa digandeng untuk membantu, termasuk juga teman-teman dari UPTD P3A dari Provinsi Palu ya, Sulawesi Tengah ya, itu sangat membantu, termasuk yang dari Poso dan termasuk dengan KPAI, Kompolnas dan Komnas Perempuan, kami siap untuk bekerja sama untuk. Jadi ini imbauan untuk siapapun terutama di Sulawesi Tengah untuk bisa membantu pengungkapan kasus ini, begitu ya? Ya, betul Mas Bayu. Oke, Mbak Dian, ini juga diharapkan bahwa partisipasi dari publik akan sangat berguna untuk pengungkapan kasus ini. Paling tidak KPAI melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh kita, oleh saya, kalau melihat ada sesuatu yang kemudian sebetulnya seorang anak menjadi korban, dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, Mbak Dian? Iya. Jadi kalau kita mendapati ada anak menjadi korban kekerasan, jangan malah menutupi, tapi segera pertama amankan korban, hentikan kekerasan itu, kemudian beri perlindungan dan cari bantuan, laporkan terutama, cari bantuan itu misalnya melaporkan ke kepolisian, melaporkan kepada UPTD PPA. UPTD PPA itu layanannya sudah ada di tiap kabupaten kota, di sana ada tenaga pekerja sosial, ada bantuan hukum, pendamping hukum, kemudian juga ada konselor dan psikolognya. Dan itu bisa diakses oleh korban kapan saja. Jadi kalau ada kasus anak masih baru pelecehan, baru tanda kutip pelecehan, itu sudah kekerasan. Jadi harus dihentikan. Jangan menunggu korbannya mengalami penderitaan yang berlebih. Kita semua masyarakat harus mulai sadar bahwa ini kekerasan bukan urusan domestik, ini masalah kita bersama. Karena kalau anak sudah menjadi korban kekerasan, itu pemulihannya panjang sekali dan membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Untuk itu lebih baik kita cegah, kita kurangi resiko-resiko anak supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual. Baik, Mbak Susi, Mbak Dian, Pak Yusuf, kita sama-sama mengawal kasus ini agar kekerasan seksual terhadap anak terutama tidak lagi terjadi. Kita harus memberikan harapan itu, dan bahwa kita semua punya peran untuk bisa mencegah hal ini terjadi. Itu yang harus kita jadikan momentum di setiap saat kasus ini mungkin ke depan ada terjadi, tetapi harus makin sedikit. Itu harus menjadi semangat kita dalam memerangi ini semua. Terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini. Selamat bekerja, dan kami akan ketemu lagi dengan Anda semua untuk update dari apa yang terjadi di Parigi Mutong. Mas Yusuf, Mbak Dian, Mbak Susi, terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya. Sementara saudara, kami menutup perbincangan mengenai usut tuntas aksi kekerasan seksual di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Tapi hari ini Polda Sulawesi Tengah sudah akan menyatakan ada keterangan pers update terkait perkembangan dari kasus pemerkosaan anak oleh 11 orang pelaku.
Selengkapnya mengenai persiapan mengenai konferensi pers tersebut sesaat lagi. Valentina Sitoris akan melanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.